Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham dari anak usaha BUMN di sektor konstruksi yang sedang berada dalam fase downtrend tajam. Dan fase ini telah berlangsung sejak tanggal 18 Januari. Jika kita lihat harga pada saat itu, saham ini bernilai Rp450 per lembar. Dan pada saat penutupan perdagangan di hari Selasa, saham itu telah turun sampai ke harga Rp360 per lembar. Penurunannya telah mencapai Rp90 hanya dalam 6 hari perdagangan. Lalu, sebenarnya bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Wijaya Karya Beton. Sebelum resmi berdiri sebagai sebuah entitas bisnis, Wika Beton telah berkecimpung di industri beton pracetak selama lebih dari 2 dekade. Sebagai salah satu divisi di BUMN milik PT Wijaya Karya, sebagai divisi produk beton. Kemudian, guna menunjang dan mengoptimalkan semua lini bisnis yang dimilikinya, maka sejak dari berdiri hingga saat ini, Wijaya Karya Beton telah memiliki 3 entitas anak usaha, yaitu PT Wijaya Karya Komponen Beton yang didirikan pada tahun 2012, PT Wijaya Karya Krakatau Beton yang didirikan pada tahun 2013, dan PT Citra Lautan Teduh yang didirikan pada bulan September tahun 2014. Dan dalam rangka meningkatkan skala bisnis, maka pada tahun 2014, Wika Beton melakukan aksi korporasi berupa IPO dengan menawarkan lebih dari 2 miliar lembar saham kepada publik. Pada akhir tahun 2016, Wika Beton resmi memiliki satu entitas asosiasi, yaitu PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, yang merupakan perusahaan hasil joint venture antara Wika Beton dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, yang juga merupakan salah satu anak usaha dari Wijaya Karya. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Wika Beton. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari Wika Beton adalah sebesar Rp9,2 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020. Aset ini terdiri atas Rp3,3 triliun ekuitas dan Rp5,9 triliun liabilitas. Aset ini telah berkurang Rp1 triliun jika kita membandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan di kuartal keempat tahun 2019. Penurunan aset ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas sebesar Rp883 miliar dan berkurangnya ekuitas sebesar Rp188 miliar, yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan turunnya ekuitas dari Wika Beton adalah karena meningkatnya nilai saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dari Rp224 miliar ke Rp344 miliar. Lalu terjadi penurunan nilai dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari Rp1,4 triliun di kuartal keempat tahun 2019 ke Rp1 triliun di kuartal ketiga tahun 2020. Penurunannya sebesar Rp360 miliar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Wika Beton adalah liabilitas jangka pendek berupa pinjaman jangka pendek sebesar Rp2,7 triliun. Jumlah utang ini meningkat karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlah utang ini hanya Rp2 triliun. Peningkatan jumlahnya adalah sebesar Rp691 miliar.
Selanjutnya ada beban akrual yang sebesar 1 triliun rupiah, dan utang ini berkurang karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya adalah 2 triliun rupiah. Dan untuk utang jangka panjang yang dimiliki oleh Wika Beton, jenis liabilitas terbesar adalah pinjaman bank jangka panjang sejumlah 410 miliar rupiah. Utang ini berkurang karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya adalah 500 miliar rupiah. Sehingga untuk rasio likuiditas dari Wika Beton, cash rasionya 19%, quick rasionya 90%, dan current rasionya 110%, beserta rasio debt to equity 179%. Ini berarti jumlah kas dari Wika Beton lumayan kecil. Bahkan, total aset lancar dari Wika Beton belum dapat untuk melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari emiten ini. Lalu, untuk total hutangnya sedikit mengkhawatirkan karena jumlah hutang dari Wika Beton yang lumayan besar, sudah hampir mencapai 1,8 kali dari total ekuitas milik perusahaan. Kabar baiknya, persentasi jumlah debt to equity ratio dari Wika Beton ini belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 10 tahun terakhir, yang mana sebesar 189% atau hampir 1,9 kali. Revenue dari Wika Beton pada tahun 2019 adalah sebesar 7 triliun rupiah, yang terdiri atas pendapatan beton ready mix 3 triliun rupiah, penjualan precast 3 triliun rupiah, pendapatan dari jasa 261 miliar rupiah, dan pendapatan dari konstruksi senilai 729 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang dikumpulkan oleh Wika Beton hanya 2,9 triliun rupiah. Revenue ini menurun 1,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019 yang nilainya adalah 4,3 triliun rupiah. Revenue ini terbagi atas pendapatan beton ready mix yang menurun dari 2,1 triliun rupiah ke 1,1 triliun rupiah, penjualan precast yang menurun dari 1,4 triliun rupiah ke 1,1 triliun rupiah, pendapatan jasa yang meningkat dari 160 miliar rupiah ke 214 miliar rupiah, dan pendapatan konstruksi yang menurun dari 645 miliar rupiah ke 492 miliar rupiah. Ini menyebabkan proyeksi revenue dari Wika Beton untuk tahun 2020 hanya sebesar 3,9 triliun rupiah, berkurang 45% dibanding revenue di tahun 2019. Dan potensi penurunan revenue di tahun 2020 ini adalah sebesar 3,1 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020, Wika Beton mengumpulkan laba bersih sebesar 54 miliar rupiah, dan jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, yang mana Wika Beton mendapatkan laba sebesar 303 miliar rupiah. Penyebab dari menurunnya laba bersih Wika Beton ini adalah pendapatan yang menurun, beban pokok pendapatan yang meningkat, beban penurunan nilai instrumen keuangan yang meningkat, menderita kerugian karena selisih kurs, meningkatnya kerugian pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan naiknya pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, maka proyeksi keuntungan dari Wika Beton untuk tahun 2020 hanya sebesar 72 miliar rupiah. Proyeksi laba bersih ini berkurang 439 miliar rupiah dibanding laba bersih yang dicetak oleh Wika Beton pada tahun 2019.
Untuk value dari Wika Beton sendiri, per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya adalah 33 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp222 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp381 per lembar. Sehingga nilai price to book value adalah 0,58. Dan dengan keuntungan per saham hanya Rp8, maka nilai price to earning ratio adalah 26,5. Besaran keuntungan per saham tadi menghasilkan net profit margin 1%, return on equity 2%, dan return on asset 0,7%. Untuk dividennya, pada tahun 2020, Wika Beton membagi dividen pada bulan April sebesar Rp15,3 per lembar saham. Tetapi dengan kecilnya keuntungan pada tahun 2020 ini, bisa kita asumsikan bahwa pada tahun 2021 ini, kemungkinan besar Wika Beton tidak akan membagikan dividen. Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan ini terus tumbuh sejak tahun 2011, kecuali di tahun 2020. Yang perlu menjadi catatan penting buat kita adalah liabilitas atau hutang menjadi dasar utama dari aset yang dimiliki oleh emiten ini, dengan nilainya sebesar Rp5,9 triliun. Kedua, proyeksi revenue di tahun 2020 berkurang 45% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa dimaklumi karena pada saat pandemi seperti ini, banyak pekerjaan konstruksi yang dihentikan. Akan tetapi, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk penurunan kinerja, karena sejak tahun 2017, peningkatan pendapatan usaha dari Wika Beton terus mengalami penurunan. Ketiga, proyeksi keuntungan bersih di tahun ini hanya sebesar Rp72 miliar. Proyeksi ini berdasarkan keuntungan yang telah terkumpul sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Karena nilai keuntungannya yang sangat kecil, maka manajemen harus mencari cara dan berupaya untuk bisa meningkatkan laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Keempat, utang dari Wika Beton tergolong besar, mencapai 179% dari total ekuitas yang dimiliki. Apalagi ditambah dengan cadangan kas dan aset lancar yang tidak begitu besar, maka ini adalah sebuah peringatan dini bagi manajemen perusahaan untuk bisa memperbaiki kondisi fundamental dari emiten ini. Kelima, investasi ke Wika Beton pada saat ini bagi saya kurang menarik. Karena selain tren harganya yang terus mengalami penurunan, ditambah fundamentalnya yang belum begitu bagus, apalagi revenue dan laba bersihnya yang terus menurun, hutangnya yang tinggi, dan net profitnya yang tidak terlalu besar. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 29 Januari 2021 sudah over value dengan price book value 0,9 dan price earning ratio 40. BUMN konstruksi precast yang lain seperti Waskita Beton memiliki price book value 1,3 dan price earning ratio negatif 5. Mana yang lebih baik? Sio bisa mempertimbangkannya berdasarkan data yang ada di sini. Pendapat saya, PT Wijaya Karya Beton adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Wijaya Karya Beton B. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Wijaya Karya Beton. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham yang lain. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.